Mungkin sebelum ini saya perkenalkan nih Pak Ardi dari Biogen juga. Ini Pak Ilyas juga dari Biogen. Iya Pak, terima kasih banyak sudah datang ke sini Pak. Jalannya sangat rusak. Kalau saya selalu lihat videonya karena saya sehari-harinya dengan Pak KBB, Pak Masur ya. Jadi Pak Masur buka di YouTube di mobil gitu, wah Pak Wati ini Pak Cahyo ini hebat ya. Iya Pak, saya kebanyakannya. Alright, hasilnya seperti itu. Terima kasih. Saat ini kami berada di rumahnya Mas Cahyo, salah satu yang mengembangkan produk dari Biogen, yaitu rumput gajah biogas. Nah, kami ingin mendapatkan informasi lebih lengkapnya. Selama ini kami hanya bisa berdiskusi melalui HP, WhatsApp atau apa. Tapi sekarang kami sudah ada di tempatnya. Mohon Pak Mas Cahyo ini menceritakan bagaimana sih pendapatnya. Kemudian saya melihat nih ada juga bibit yang sudah mau dikirim. Nah, tolong diceritakan sehingga nanti teman-teman bagi kami sebagai peneliti berterima kasih sekali Mas Cahyo ini ikut mendiseminasikan produk kami. Silakan Mas Cahyo. Ya, terima kasih, ini sangat berkesan sekali ya bagi saya Pak. Dari ibaratnya saya ini orang terpencil lah seperti ini, tapi kedatangan tamu besar seperti anda semua yang dari pusat sana, yang dari Balitbang, bagaikan mimpi di siang bolong lah Pak. Nah ini Ridwan itu kita dulu tuh tahu sendiri ya Pak. Yeah. 1 tahun ya, kita kan sudah 1 tahun untuk pengajuannya. Nah waktu itu kan tahun berapa, 2019 baru dikasih tahun 2020. Nah itu suatu kesabaran karena waktu itu karena COVID ya Pak. Alasannya karena COVID. Nah karena COVID terus jadi bingung untuk pengirimannya dari sana, kebentur aturan katanya WFH ya, WFH itu. Nah itu jadi agak telat 1 tahun Pak. Nah, kemudian setelah datang 1 tahun itu kita sekitar 200 lah, 400, berarti 400 per jenis. Nah itu ya segini lah, besar-besarnya segini dulu itu ya alhamdulillah. Kenapa, terima kasih banyak ini untuk kedatangannya dulu itu. Nah jadi saya kan ada maksud waktu itu tuh niat membandingkan. Sebelum ini kan saya sudah jual, sudah main di rumput, terus Gama Umami, Pakco, membaca. Kalau itu saya ada 14 Pak. Ada 14 varietas ya, tapi ya mengingat lahan sedikit ya tentu produksinya saya juga nggak besar-besaran kayak peternak lain. Yang penting intinya kita menjaga agar warga di sekitar sini itu bisa bekerja. Terus kemudian mungkin juga perlu dijelaskan ya, apa namanya, sekarang itu sudah didiseminasikan kemana saja. Kalau Bapak melihat apa YouTube-nya itu sudah kesekian nih, sampai ke Papua segala, terakhir tuh memperlihatkan yang di Aceh. Iya, kalau pengiriman itu kita sudah jauh Pak. Nah, dari ya berkat YouTube-nya itu yang waktu itu perbandingan 3 varietas itu, karena para YouTube petani ternak itu melihat video itu secara langsung lah daripada secara foto. Nah kita buatkan video untuk membandingkan itu dari Sabang sampai Merauke itu hampir banyak. Nah kemudian juga dari youtuber lain kita dibantu. Nah itu mereka juga para membantu. Jadi ibaratnya cara foto. Nah kita buatkan video untuk membandingkan itu dari Sabang sampai Merauke itu hampir banyak. Nah kemudian juga dari youtuber lain kita dibantu. Nah itu mereka juga para membantu. Jadi ibaratnya ambil bibit dari sini lah buat konten. Nah itu seperti itu. Nah itu untuk biogas dan biovitas yang kita punya. Dari paling jauh, paling utara, paling timur itu daerah
Merauke, Papua lah, Papua sana, Sabang Merauke ya. Nah paling barat itu Aceh. Alhamdulillah Pak, ini saya dapat kabar gembira. Ada petani Lampung dulu order ke sini sekitar 4.000 batang. Nah kemarin laporan ke saya, jadi bibitnya itu ada peternakan besar diborong Pak, satu lahan 50 juta. Pokoknya babat habis. Nah dia juga berterima kasih sekali sama saya juga ya terima kasih Pak, itu mungkin rezekinan jenengan ya gitu. Satu itu Pak, satu lahan Pak, satu lahan itu berapa? 50 juta. Ya alhamdulillah, ini berkat jenengan juga Pak. Mudah-mudahan kita semua. Ini juga saya ucapkan terima kasih banyak Pak, karena rumputnya dari jenengan ini, penelitian yang jenengan ini, kita dan warga di sekitar sini ya setidaknya bisa mencukupi kehidupan sehari-hari selama COVID ini Pak. Semoga kedepannya itu ibaratnya mengembangkan lagi yang baru lah. Yang tentunya kita sedang juga terus pertanyaan berikutnya, ini kan orang memesan gitu kan, apalagi dari luar kan biasanya biaya biaya pengiriman mahal juga. Iya. Jadi mereka tidak ada kendala, tidak ada masalah dengan Tidak ada. produknya. Kalau masalah para peternak itu yang penting itu mereka itu intinya kita butuh, kita beli. Jadi masalah ibaratnya benih segini ya Pak, satu ibaratnya kita tanam, nanti 1 tahun 2 tahun, mungkin sekarang 1 meter 1-2 tahun 3 tahun jadi 3 hektar atau 4 hektar tergantung kebutuhan punya lahan. Jadi buat mereka ya alhamdulillah tidak ada masalah kayak gitu. Jadi kita juga tidak memaksakan mau beli ya. Nah ongkos kirim biasanya kan kita cari yang murah tapi aman. Dalam arti itu kita juga ganti, maksudnya ganti rugi gimana? Ibaratnya pengiriman itu kan ada yang lancar, ada yang lambat. Nah kalau yang lancar pasti aman. Tapi kalau yang lambat, orang namanya mereka beli, mereka raja, kita layani Pak. Jadi kalau busuk kita kirim lagi, kayak gitu. Ada garansi. Iya ada garansinya kayak gitu. Tapi jangan sampai sudah sampai sana nyampe bagus lah ya, 1 bulan busuk itu ganti yang pokoknya intinya ini pengapakannya ini udah ini berapa hari tahannya tuh kalau dilihat tuh kan harusnya ini ambil kemarin siang yang ini nanti sore ini berangkat karena kita pengirimannya ke Purwokerto jarak 40 kilo Pak. Ini kan ke Ngawi ini ada Jawa Timur. Ini berapa yang dia pesan? Kalau ini pesan 500 batang. 500 batang. Nah, yang paling banyak itu berapa pesannya? Orang Aceh itu. Orang Aceh itu alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah lah Pak. Orang kita dari ya, berapa ya? Tapi ini ibaratnya kayak sertifikasi, dapat sertifikasi. Ini begitu. Jadi kita juga selain jual bibitnya ya Pak, silaturahminya Pak, saling komunikasinya lah. Itu tidak hanya sekedar ini beli udah. Ya. Terus Bapak juga melihat kan sisi lainnya kan ada 2 ini stek bisa Cahyo jual, kemudian daunnya itu kan digunakan oleh untuk pakan ternaknya sendiri kan. Iya betul. Jadi kita ini sekarang karena apa ya? Karena di desa untuk butuh modal. Nah kita ada bibit varietas baru, ya kita jual bibitnya dulu. Tapi suatu saat yang namanya bibit, kalau seandainya jenengan nggak meneliti lagi ya, mengeluarkan baru lagi, pasti udah sana sini udah pada punya. Ya nanti paling kita main ke ternak langsung kayak gitu. Iya udah pasti. Suatu saat bakalan namanya bibit ya. Tapi kan kita juga cari ilmunya kepada mereka yang sudah. Terus minta bocoran sedikit ini kan kalau dilihat dari ini kan pengirimannya sudah kemana-mana, paling tidak untuk
pemasukannya dalam arti dalam hal ini bisa menopang perekonomiannya gimana. Nah itu tadi juga ada sedikit itunya lagi kebocoran gitu. Umumnya khususnya terhadap di sekitarnya Mas Cahyo dan kemudian para petani ternak yang sudah membeli, yang sudah ikut mengembangkan. Masalah untuk pribadi sendiri ya Pak. Untuk masalah pribadi dari penjualan ini ya, ya tadi lebih dari sampai cukup. Nah untuk lingkungan sekitar sini, nah kembali lagi kita tidak hanya jual beli biji, tapi alhamdulillah tadi jenengan lewat dari sana sini kan, jalan rusak, jalannya rusak sekali, ada tambalan. Nah itulah dibantu dari para yang beli bibit ini. Kita ngemis, ibaratnya kita ngemis, tapi ngemis bukan untuk kepentingan pribadi Pak, untuk jalan yang tadi kita itu kan ada tambalan banyak banget. Nah itu alhamdulillah dari biogen ini Pak. Jadi ada mereka butuh, kita punya ini juga percaya. Jadi Mas ngasih jalannya bobol orang yang aku nyumbang lah, kadang aku singgung ibaratnya yang kaya kita minta Pak ini mau amal enggak buat akhirat. Kalau mau ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Nah kita buatkan video, alhamdulillah ada yang dari Medan, enggak pernah jalan lewat sini Pak. Ada 2 juta yang dari Kebumen juga enggak pernah ke sini, 50 semen. Ya itu dari untuk warga sekitar, tapi untuk anak keluarga yang kerja di sini alhamdulillah ya, nggak pernah lah dengar mereka kurang caranya tiap hari ini kurang ini ya, ini untuk penghasilan mereka lah. Mungkin sebagai yang terakhir nanti sebelum kita mungkin mereview sedikit ya tips sampingnya sama ke kebun nanti sebentar. Nah ya itu alhamdulillah ya kalau itu hasil juga dari biogen juga. Sudah melahirkan dengan memberikan pakan itu dari beli Pak. Beli dari keuntungan itu jual bibit ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan berkembang terus, kemudian para petani ternak yang sudah menggunakan di berbagai daerah juga bisa mencontoh seperti yang dilakukan oleh Mas Cahyo. Ya, alhamdulillah ini kemarin dapat info ya Pak, katanya mereka juga udah pada sebar-sebar, udah biogen sana sini. Ya monggo buktikan sendiri, nanti kalau sudah benar sini kirim videonya saya. Ya, mungkin sebelum ini saya perkenalkan nih Pak Ardi dari Biogen juga. Ini Pak Ilyas juga dari Biogen. Iya Pak, terima kasih banyak sudah datang ke sini Pak, jalannya sangat rusak. Kalau saya selalu lihat videonya karena saya sehari-harinya dengan Pak KBB, Pak Masur ya. Jadi Pak Masur kalau buka di YouTube di mobil gitu, wah Pak Mati ini Pak Cahyo ini hebat ya. Iya Pak, makanya kita sempatkan ke sini gitu. Jadi kita juga berterima kasih sekali gitu. Kita yang namanya melakukan riset itu kan untuk kemaslahatan kepentingan masyarakat umum. Tapi ini mohon maaf Pak, seandainya kelahan, kok nanti lihat hasil kebunnya jelek, mohon maaf. Karena apa? Hampir setiap hari ada pemesanan. Panen. Jadi dipanen terus, nggak tinggi-tinggi. Apa kita tahu ini kan kita aja karena ini dihasilkan. Iya, ini tiap hari nih. Kecuali nggak ada itu karena nggak dihasilkan, berarti kan itu berkurang itu kan dipanen. Ini kami udah bukti nyata ini sedang pengiriman ke Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, gitu kan? Kelahiran istri saya. Saya Banjarjo nih, Ngawi. Ya itu ya gitu setiap hari. Saya juga berpikiran kayak gini Pak. Seandainya tidak ada pemesanan, tentu saya tidak bisa mengerjakan orang. Jika tidak ada mengerjakan orang, mereka yang biasanya setiap hari penghasilannya dari saya, mau dari mana? Kok saya juga mau ngerjain gimana gitu kan? Terima kasih Mas Cahyo. Kita mungkin mereview sedikit